di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo semuanya, gila nih back lagi nih. Wah, udah hujan-hujan ini. Hujan apa nih bang? Hujan air dong, Desember please, ya kan? Menjelang akhir tahun ini memang, Aduh. ya. Lo pasti udah ngerasain Christmas di Singapura nih harusnya nih. Ya dong, di Singapura tuh setahu gue kalau pas Christmas kan heboh juga kan. Ada city light, Ada segala macam. Cuma kita lanjut lah ya. Kita lanjut lah, ini part terakhir dari seri. Cia, kita punya seri nih bang. Seri sustainability. Besok kayak Niko lanjut aja S2 S3-nya lah. Biar bagus topiknya. Gimana nih? Yang tadi sebelum ini kan part pertama kita ngomongin tentang environment. Environment, lingkungan. Nah, kita juga udah ngomongin sosial. Sosial. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini terkait finansial atau keuangan. Nice. Jadi ini topik yang kita udah sering bahas lah bang gitu. Oke. Karena memang podcast Kotak Masuk ini kan memang niche-nya atau bukan target sih kalau gue bilang. Temanya kan nggak jauh dari personal finance lah gitu. Jadi sustainability finance itu lebih tentang rumah tangga ya. Dalam hal rumah tangga adalah semakin sulit istilahnya produk keuangannya, kan banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang rumah tangga. Apa tuh rumah produk tangga. keuangan tuh apa bahasa gampangnya? Produk keuangan itu macam-macam, misalnya KPR lah. Oke. Lu KPR itu kan gak gampang bang, memahaminya itu agak susah gitu loh. Iya. Lu ada fixed rate, ada floating rate, bla 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 gitu, ada ini segala macam, gak gampang memahami. Dan karena semakin sulit dipahami, semakin sering lu akan melakukan kesalahan dalam memilih KPR. Bener sih, bener. Gitu. Jadi ini contoh, berarti kita masuk ke case pertama masalah KPR ya. Boleh. Nah ketika lu membeli rumah, sedetail apa lu istilahnya membandingkan produk satu KPR dengan KPR lainnya gitu. Apakah lu kecenderungannya menerima apa yang ditawarkan oleh developer. Gitu. Karena 1% selisih aja tuh udah sangat berasa gede banget kan gitu. Nah kadang sebagai seorang rumah tangga itu di suatu rumah tangga itu kadang kayak semakin kompleks, semakin banyak hal yang harus dia pelajarin, dia tuh semakin lemah gitu loh. Kognitif ability-nya tuh terbatas gitu. Iya benar sih. Benar. Karena kita juga semakin banyak arisan semakin kompleks juga kesalahan yang terjadi. Arisan. Gitu. Nah, enggak berhenti sampai pada saat lu pertama memilih produk KPR. Nah, apalagi nih? Pada saat lu udah mulai masuk floating rate, kan biasanya kan fixed rate 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Setelah lu masuk floating rate, kalau lu enggak melakukan apa-apa itu adalah kesalahan lu yang nomor 2. Melakukan apa-apa contohnya apa? Refinancing. Lu mindahin utang lu ke bank lain misalnya. Lu nggak berusaha, bahkan nggak berusaha. Minimal lu berusaha dulu lah gitu loh. Ini kalau floating KPR gua nih udah masuk floating dan gua cari bank lain nggak ketemu, itu minimal lu sudah melakukan terbaik kan. Dan jangan-jangan memang bank lu yang sekarang ini bank yang terbaik gitu loh. Tapi kalau lu nggak melakukan itu udah pasti mistakes aja, udah pasti salah aja gitu. Ya, benar sih. Karena kalau menurut gue KPR itu kan sebelum ke KPR dulu adalah milih rumahnya dulu. Benar. Milih lokasinya dulu. Kalau lu nggak ngemikirin kayak misalnya nih gue udah sekolah anak gue kan. Lu udah bayar SD 6 tahun. Ibaratnya lu masukin uang pangkal SD. Itu kan 6 tahun ke depan lu gak bisa pindah SD. Benar. Kecuali lu melakukan kesalahan. Iya. Lu bayar lagi tuh uang pangkalnya. Benar, Misalnya pindahnya ke kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Dan kalau lu udah salah di SD-nya lu juga milih juga kantor lu. Misalnya gue resign waktu itu daerah Sunter, terus kantor gue sekarang daerah Cakung, gue berharapnya di BSD kan bodok juga kan. Iya dong. Bener kan. Jadi kan sebelum kesana lu harusnya mikirin itunya dulu, baru lu masuk ke produk finansialnya. Benar. Tapi bener sih yang lu bilang kalau KPR-nya itu kita nggak bandingin ini di awal-awal ya Nick ya. Bahaya juga ya. Bahaya. Makanya financial sustainability itu istilahnya ngasih tahu kita bahwa kesalahan-kesalahan lu ini walaupun kecil, tapi kalau lu lakukan berulang, mulai dari KPR lu, kartu kredit lu, dan segala macam, itu akan mempengaruhi keberlanjutan hidup lu, quote unquote, gimana lu hidup setelah lu pensiun atau setelah lu nggak bekerja gitu. Iya. Kira-kira menurut lu nih, kita ngebandingin KPR itu 2 atau 3 atau lebih dari 3? Menarik. Ini juga sempat dibahas di kelas gitu bahwa emang gue kayak harusnya di sekolah di Singapura. Lu harusnya jadi ya. profesor sih, Bang. Lu harus jadi profesor sih. Gitu. Kecenderungannya tuh orang kalau udah lebih dari 3 itu dia udah
overwhelm. Betul. Gitu. Kebanyakan informasi ya. Kebanyakan informasi Iya, gitu. iya, iya. Jadi mungkin ya di range 3 sampai 4 itu udah cukup lah gitu. Karena kalau udah ke 5, 6, 7 Pusing. itu pasti lu akan pusing gitu. Malah lu nggak akan ada resiko lu akan ngambil keputusan yang nggak tepat juga. Ya, gitu. mungkin kalau di Indonesia gampangnya lu ngebandingin KPR dari bank pemerintah sama non bank pemerintah. Cukup menurut gua. Atau enggak KPR yang banknya memang khusus perumahan sama yang di luar perumahan. Benar. Jadi dari situ mungkin pendengar podcast Tak Masuk sisanya di Anda. Yang penting ini yang namanya usaha, effort. Benar. The name is effort. Namanya juga usaha. Iya, jokes kantor lama anjir. Tapi kalau emang teman-teman memang ngerasa punya mental yang kuat dan endurance yang kuat, silakan aja lu mau sampai 10 bank lu bandingin juga nggak masalah. Tapi ya, asal lo punya waktu juga diskusi sama istri lo ya. Nah, itu dia. Iya dong, lo ngebandingin boleh, tapi jangan lo nggak diskusi juga. Benar. Karena kalau lo nggak diskusi kan lo hidupnya berdua, masa mau nambah istri lagi? Kan nggak mungkin. Benar. Terus gimana Nick? Ya, yang tadi tuh yang financing juga menarik tuh. Berarti kita kan punya KPR nih 5 tahun. Kita coba, emang kalau di Bank Indonesia bisa ya kayak gitu ya? Yang misalnya pindah KPR bisa ya? Bisa lu bisa pindahin utang lu dari satu bank ke bank lain bisa. Misalnya floating rate gue 13%. Terus gue pindah ke bank gitu, refinancing. Pindah ke bank lain, di bank lu yang lama kan pasti kan ngenain denda kan. Betul. Karena dendanya itu gimana? Jadi misalnya lu dari tadi bank contoh lu apa tadi misalnya? Ya bank pemerintah. Bank A sama bank B lah ya. Aha. Kan lu punya utang dari bank A. Udah masuk ke floating, udah mulai mahal. Nah, lu nyari nih, akhirnya nyari ketemu bank B. Nah, dengan bank B lu akhirnya mengikat sebuah perjanjian untuk take over kredit dari bank A. Betul. Nah, bank B akan ngebayarin utang dari utang lu di bank A. Dibayar lunas. Bank A tutup nih bukunya. Selesai. Nah, lu punya utang baru di bank B. Tapi gitu. bunganya enggak 13. Mestinya enggak 13, mestinya lebih rendah. Kalau bunganya 15, Anda salah pindah bank. Salah. Makanya mungkin itu juga punyanya lu bisa juga kalau udah di level itu ya. Mungkin lu harus hire financial consultant. Benar. Kayaknya sih. Menurut gua kan enggak semua juga literasi bagus-bagus ya. Benar. Nah, ada lagi nih yang finansial nih. Nah, yang finansial juga itu ada namanya nih ya, kebanyakan orang itu mungkin bahkan kalau di case Singapura ya. Gua nggak tahu persis angkanya tapi banyak orang yang tidak berinvestasi. Di Singapura? Ada beberapa porsi yang tidak berinvestasi. Kenapa? Kalau kenapanya gue nggak tahu ya Bang ya. Gue nggak tahu nih kenapanya, itu kan mungkin preferensi apa segala macam. Tapi sebagai sebuah rumah tangga, ketika lu tidak berinvestasi, dalam hal ini konteksnya adalah di pasar saham ya. Gitu. Di pasar saham itu another financial mistakes yang lu lakukan gitu. Karena lu kehilangan opportunity untuk bisa mendapatkan tambahan. Betul. Gitu. Jadi itu lu jangan ngebayanginnya hari ini gue dapat, kalau gue masukin hari ini 100 juta, gue cuma dapat misalnya 10% gitu kan. Berarti 100 juta dapatnya 10 juta. Cuma 10 juta gitu. Jangan lu pikir 10 jutanya, ini 10 jutanya ngegulung nih gitu. Betul. Loh. Jadi compounding kan sih istilahnya, compounding gitu. Jadi baru baca. Itu nggak akan lu rasakan sampai nanti lu ketika lu pensiun gitu. Jadi itu jadi namanya tuh under participation. Ada istilahnya ya, under participation. Tidak ikut serta, bro. Tidak ikut serta dalam pasar modal. Sama ada juga namanya under diversification. Under diversification tuh artinya lu terlalu ngerasa pede untuk berinvestasi. Ini kan lu udah ikut nih, gue ikut nih investasi, tapi lu kurang diversifikasi, lu cuman misalnya invest di 1 atau 2 saham aja. Atau di satu alat yang sama. Alat yang sama semua. Gitu. Ya, gitu. Jadi ketika terjadi goncangan atau misalnya pasar lagi misalnya berubah, itu lu justru kurang dapat maksimal lah returnnya gitu. Nah, ini menarik karena kita udah berkali-kali ngebahas tentang investasi di rumah tangga ya Nick ya. Sampai kita undang istri kita masing-masing. Kemarin gue juga baru dapat rezeki lah Nick. Untuk ya jumlahnya senilai uang sekolah anak gue setahun. Ya. Biasanya kita taruh deposito. Tapi sekarang istri gue tuh yang bilang, Ses kita masukin ke Ori aja deh. Mantap, lumayan enak gue nih. Mantap. Tapi benar, intinya di rumah tangga itu finansial itu nggak bisa lo tentukan sendiri. Ya. Lo punya istri dan apalagi lo. Nah ketika anak gue nih sekarang kan dia punya tabungan celengan tuh Nick ya. Yang udah ada di bank. Kita juga berharap ini nggak cuma jadi deposito, bisa nggak jadi emas. Jadi maksud gue kan emas itu agak nggak terlalu volatile lah dibandingkan saham dan reksa.
Nah makanya kalau jadi emas nih, inilah tabungan dia nanti misalnya buat mau S2, mau S1 di luar negeri atau gimana ya kan. Ini penting sih teman-teman. Ini karena udah Desember juga, kita nge-recap juga ya dari semua episode ya. Benar. Gila ya, gokil juga tuh. Berarti pertama KPR, kesalahan KPR, tidak ada investasi. Ya. Terus apa Ini lagi? mungkin yang terakhir ya. Sebenarnya ada banyak topik tapi mungkin kita tiga ambil aja. Yang terakhir adalah ketika lu misalnya sebagai rumah tangga nih ya, bekerja, terus misalnya punya BPJS gitu. Kemudian misalnya ada istilahnya tuh namanya income shock. Apa tuh? Jadi di tengah-tengah misalnya lu bekerja gitu ya, misalnya ini contoh aja ya, ini hypothetical condition. Pemerintah melalui BPJS memberikan tambahan uang pensiun. Masa? Contoh. Maaf. Memberikan uang tambahan pensiun. Nggak mungkin di pemerintah Konoha. Ya. Dan bisa lu tarik. Oh, good. Nah, kecenderungannya orang akan narik ketika ada kesempatan. Dan biasanya dia akan melakukan apa? Pembelian barang konsumtif. Iya, betul. Padahal harusnya diinvestasikan atau lu bayar sebagian utang lu. Betul. Gitu. Nah, kesalahan orang adalah ketika dia dapat income shock. Ini tadi contohnya cuma kayak pemerintah atau misalnya dari bonus lah. Misalnya perusahaan lu performance-nya bagus, lu dapat bonus lebih tinggi. Nah, kecenderungan kesalahan yang lu lakukan adalah uang bonusnya itu tambahannya, misalnya 1 kali gaji atau 2 kali gaji, lu pakai untuk barang-barang konsumtif, beli handphone, beli apa segala macam gitu. Padahal ada prioritas lain yang mesti lu lakukan. Bayar utang lu dulu, misalnya ya walaupun ngurangin beban dikit, tapi tetap itu keputusan yang lebih optimal gitu loh dibanding lu beli handphone atau misalnya lu jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Lu ngerasa ini self reward namanya kan. Gua kerja keras, gua harus mereward diri gua sendiri gitu loh. Mungkin gua lurusin dikit. Jalan-jalan ke luar negeri boleh, tapi jangan pakai utang. Iya. Itu atau enggak lo berhutang tapi lo bisa mampu bayar. Itu is oke. Iya. Atau enggak utangnya enggak ada bunga. Itu boleh. Ini di luar konteks itu maksudnya ini ketika terjadi income shock lah. Ya. Jadi gini, mungkin contohnya menurut gua ketika BPJS tenaga kerja bisa dicairkan untuk pensiunan. Ya. Ketika lo resign terus lo punya uang kan dari BPJS kan bisa dicairin nih kalau lo enggak punya pekerjaan lagi. Abis itu lu malah jalan-jalan. Benar, nah, itu agak salah tuh. Nah, menurut gua ketika BPJS tenaga kerja lo cairkan dan usia lo masih produktif kayak gua kemarin kan gua cairin tuh Nick. Tapi ya gua masukin ke reksa atau enggak gua masukin ke saham. Tapi teman-teman gua bukannya jago ya di sini ya. Gua cuman ibaratnya reksadana yang gue paham. Karena kan kalau di aplikasi bank pemerintah ini kan gampang tuh Nick. Milih lo mau di mana nih? Pasar uang, saham atau apa tinggal klik benar. Atau enggak lo mau pindah ke valuta asing. Biar nilai rupiah ke dolar lo bisa lebih tinggi. Itu juga enggak ada masalah. Benar. Tapi seenggaknya enggak jadi barang-barang yang menuhin rumah lo doang. Benar. Tapi kalau misalnya lo belanja misalnya nih uang itu buat usaha bakmi lo. Atau enggak usaha kos-kosan lo, enggak apa-apa karena akan ngasilin return selanjutnya. Betul kan? Benar. Tuh. Nah, lesson terakhirnya sih sebenarnya di financial sustainability untuk rumah tangga ini ya. Ini pelajarannya. Ketika lu masih muda, jangan resah ketika lu melakukan kesalahan karena memang lu pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Betul. Gitu. Jadi lu nggak usah terlalu. Sorry. Mudanya usia berapa? Dibahas gak? Dibahas tapi gue lupa sih. Di bawah 30. Jadi kalau range-nya tuh kan orang kerja dari 22 sampai 55. Betul. Nah, jadi dia tuh bentuknya tuh kurva. Ini kalau kita bilang kurva experience lah ya. Experience-nya tuh seperti mistakes lah. Berapa kesalahan yang lo lakukan itu kayak U. Oke. Ya, lo asumsikan aja nih rata lah U-nya gitu. Jadi mungkin sampai umur 34 itu lo mungkin mulai peak di bawah lah gitu. Sampai umur 42 tuh lo optimal tuh. Nah, nanti kalau udah tua lo udah mulai akan naik lagi. Kesalahan yang dan itu kayak make sense nih. Karena di umur 55 ketika lu dapat uang pensiunan makin gila itu. Benar. Wah, gua enggak pernah liburan nih selama bekerja awak pesiar ya kan? Benar. Kalau penjelasan risetnya kalau yang masih muda clear lah ya. Biasanya knowledge-nya masih terbatas lah. Betul. Pengalamannya juga masih baru. Tapi kalau yang kenapa kok yang semakin tua tuh malah makin banyak kesalahan karena memang berhubungan sama kemampuan kognitifnya, Bang. Oke. Gitu. Mungkin zaman udah berubah, produk keuangan sudah makin kompleks gitu kan. Lu
Ini zaman gue nggak ada nih yang kayak gini-gini nih. Gitu. Disitulah gue paham kenapa Sugar Daddy muncul ya. Dia punya uang dan dia akan mencoba kesalahan yang baru. Iya bisa gitu. Jadi terus mesti ngapain Nick ya? Tadi mungkin financial planner bisa jadi salah satu solusinya gitu sih mungkin. Sama ini sih mungkin menurut gue yang kita selalu bilang ya, metode di kita sama di podcast kan selalu ada goals ya. Yeah. Even podcast ini juga punya goals dan kita juga kayaknya cukup happy 2 tahun berturut-turut straight. Hampir 50-an episode ini kayak. Iya benar. Lebih malah ya. Dan kalau lo gak set the goals of financial lo atau sebuah project lo kan gak akan kemana-mana. Kemana-mana benar. Dan tadi yang kita bilang ketika lo punya uang kaget ya bahasanya ya, uang kaget. Kalau lo hanya cuman belanja dan atau lo mau ya udahlah gue melakukan kesalahan-kesalahan 1-2 lah. Tapi gak bisa lo perhitungkan kesalahan lo, bahaya juga. Benar. Dan tadi kalau bener nih kurvanya bener ya. Jadi teman-teman yang masih kan range umurnya hampir sama nih pendengar kita ya. Dari mungkin 20-an lah, 20 sampai 35 lah pendengar kita. Enggak apa-apa lo melakukan kesalahan kayak wah gue kebanyakan nonton Pesta Pora nih. Iya. Atau aku kebanyakan nonton apa atau belanja apa. Jangan lo sesalin sampai lo desperate, jangan. Jangan overthinking guys, anjing. Atau enggak itu enggak red flag banget kok. Anjing gak cocok muka gue bang kayak. Jadi tetap jalanin aja nih kayak. Jalanin aja. Ya kalau memang lu udah sadar lu kemungkinan melakukan kesalahannya lebih tinggi ya lu perbanyak waktu untuk belajar atau nanya-nanya gitu. Biasanya kan orang melakukan kesalahan karena nggak tahu apa-apa dan berusaha sok tahu gitu loh. Oh, sama satu mau gue tambahin. Finansial setiap orang itu akan berbeda. Iya. Gak akan yang sama. Ternyata gue baca buku yang satu itu gue lupa Psychology of Money nih. Kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah finansial semua orang di dunia. Iya. Karena setiap orang di dunia punya sosial yang berbeda, environment yang berbeda, terus keuangan yang berbeda. Tapi secara teori lu bisa menyelesaikan itu dengan menyadari kesalahan. Itu basicnya. Dan teman-teman silahkan bisa ngambil podcast ini secara baik ya. 3 episode loh kita kasih loh. Benar. Dari Singapura ya kan. Terima kasih LPDP. Ya. Nanti kalau ini saya masih belum ya. Tolong ya dilihat ya. Sama mungkin di finansial udah cukup nih kayak sustain ya. Udah cukup. Cukup ya. Berarti kita udah episode sustain ini cukup. Kita akan masuk ke episode terakhir di tahun 2023. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye.